saat ini saya akan memaparkan materi 4 yang berjudul Pembentukan Program Investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan dan keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Abdul Halim, investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Dalam berinvestasi, semakin tinggi return yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa saja mengalami kerugian, bahkan lebih dari itu, bisa kehilangan modalnya. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa tidak semua investasi mengalokasikan dananya pada semua instrumen investasi yang tinggi. Perencanaan finansial. Setiap investor perlu memiliki program untuk mencapai tujuan investasinya. Inti program investasi tersebut adalah rencana investasi yang dapat membuat tujuan menjadi operasional. Oleh karena itu, tujuan investasi harus konsisten dengan tujuan finansial secara keseluruhan. Maka rencana investasi harus sesuai dengan perencanaan finansial yang lebih luas. Perencanaan finansial ini tidak hanya menyangkut pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga termasuk asuransi dan pajak. Proses perencanaan finansial meliputi 3 kegiatan utama, yaitu sebagai berikut. 1. Penilaian keadaan finansial saat ini. Untuk menilai keuangan saat ini dapat ditunjukkan dengan 2 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Bentuk neraca terdapat pos aktiva, pasiva, dan modal. Neraca mencerminkan kekayaan, utang, dan modal pada saat tertentu. Persamaan dari hubungan ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut. Kekayaan sama dengan hutang tambah modal. Laporan hasil usaha. Laporan hasil usaha memuat kegiatan finansial yang telah terjadi selama suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Laporan ini memuat 3 unsur dasar, yaitu penghasilan, biaya, dan sumbangan terhadap tabungan atau investasi yang bisa positif, yaitu laba, atau negatif, yaitu rugi. 2. Penempatan tujuan finansial. Tujuan finansial harus ditetapkan dalam batas kemampuan untuk dicapai. Tujuan tersebut dapat dibedakan menjadi tujuan jangka panjang, yaitu 5 tahun atau lebih, namun harus tetap konkret. Misalnya pensiun pada umur 55 tahun dengan modal 500 juta, membeli rumah 100 juta tahun 2020. Atau biaya pendidikan perguruan tinggi sebesar 8 juta setiap tahun. Tujuan jangka pendek yaitu 1 atau 2 tahun, tetapi harus konsisten dengan tujuan jangka panjang. Misalnya memupuk modal 50 juta pada akhir tahun depan, membeli mobil 100 juta 2 tahun mendatang. 3. Penyusunan anggaran. Anggaran adalah rencana pendapatan dan pengeluaran sebagai pedoman arahan kegiatan finansial untuk mencapai tujuan jangka pendek. Anggaran umumnya mencakup periode 1 tahun yang dipecah dalam interval bulanan sesuai dengan siklus penagihan dari setiap organisasi. Anggaran terdiri dari 3 aspek utama, yaitu pertama, perkiraan pendapatan, kedua, perkiraan pengeluaran, ketiga, perkiraan surplus atau defisit. Asuransi.
Asuransi merupakan unsur penting dalam perencanaan finansial karena memberikan perlindungan terhadap peristiwa yang merugikan keuangan dan memberikan kemanfaatan tunai. Asuransi memerlukan pembayaran sekarang untuk kemanfaatan potensial di masa depan. Keputusan untuk membeli asuransi dapat mempengaruhi jumlah dana yang dapat diinvestasikan. Asuransi terdiri dari prinsip asuransi, asuransi jiwa, memenuhi kebutuhan asuransi jiwa, program pensiun. Pajak. Dalam program investasi, pajak juga harus dipertimbangkan untuk strategi investasi yang berhubungan dengan berbagai jenis wahana investasi. Bahkan perpajakan mempunyai pengaruh atas seluruh keputusan finansial. Dalam arti, pengetahuan mengenai pajak dapat bermanfaat untuk mengurangi pajak sehingga akan meningkatkan hasil sesudah pajak dalam rangka mencapai tujuan finansial. Pajak dalam investasi bagi seorang investor, dimensi perpajakan utama menyangkut yaitu penghasilan berjalan, capital gain, perlindungan pajak, perencanaan pajak, tujuan dan perencanaan investasi. Berikut di bawah ini merupakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun tujuan dan rencana investasi, yaitu 1. Faktor hasil yang berupa memenuhi kebutuhan likuiditas. 3 alasan utama untuk mendapatkan hasil investasi likuid adalah menjaga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diperkirakan sebelumnya, mengantisipasi peluang untuk investasi lebih baik dan kenaikan laju inflasi, dan sebagai wahana investasi yang diinginkan. 2. Kuantifikasi tujuan investasi. Prosedur mengkuantifikasi tujuan investasi dilakukan melalui penempatan tujuan finansial jangka panjang yang meliputi penciptaan aliran penghasilan dan atau akumulasi dana sekaligus di masa depan. Ketiga, program investasi merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Program tersebut selain memuat perencanaan yang menunjukkan strategi yang akan diambil serta pemantauan atas kemajuan ke arah pencapaian tujuan. Proses pembentukan program investasi. Proses ini memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, menentukan kebijakan investasi. Kedua, melakukan analisis sekuritas. Ketiga, membentuk portofolio. Keempat, merevisi portofolio. Kelima, evaluasi kinerja portofolio. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa investasi memungkinkan seorang bisa memenuhi kebutuhan masa depannya dengan menentukan prioritas kebutuhan, menetapkan perencanaan yang baik, dan implementasi secara disiplin pada perusahaan secara konsisten. Selain itu, dengan investasi seseorang dapat memberikan peluang kesejahteraan hidup bagi keluarganya. Itulah pemaparan materi. Terima kasih.